Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah horor dan seram ini menghibur untuk kalian semua sahabat Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kejadian seram yang pernah dialami oleh seseorang, sebut saja namanya Ayu. Ayu ini menceritakan kisah seramnya saat dia itu sedang naik ojek online. Peristiwa yang dialami oleh Ayu ini tentang dirinya yang diantar oleh tetangganya yang sekaligus sebagai driver ojek online, yang ternyata drivernya itu lebih penasaran. Kita langsung masuk ke ceritanya aja. Ada apa dengan drivernya si pengantar Mbak Ayu? Awal ceritanya, Mbak Ayu yang tinggal di salah satu kota besar, tepatnya di Semarang. Mbak Ayu pamitan sama keluarganya untuk pergi belajar ke salah satu rumah temannya. Nah, jarak dari Mbak Ayu ke rumah temannya itu perjalanannya itu hampir 1 jam lebih. Waktu itu berangkatnya Mbak Ayu untuk sampai ke rumah temannya itu ikut kakaknya yang sebut saja namanya Rio. Rio yang kebetulan waktu itu juga ingin ke kota. Rio itu mengantarkan adiknya ke salah satu rumah temannya. Sesampainya di rumah temannya, Ayu berpesan pada kakaknya, nanti kalau saya sudah selesai, nanti kakak saya hubungi untuk jemput Ayu. Kakaknya pun mengiyakan waktu itu. Nah, setelah berpesan sama kakaknya, Ayu masuk ke rumah temannya, sebut saja namanya Ida. Temannya Ayu itu yang memang sudah menunggu karena janjian sebelumnya dia akan datang. Ida sangat senang kedatangannya Ayu. Nah, obrolan mereka sembari belajar itu sampai mereka itu larut dalam keasikannya. Maghrib ya masih ada di rumahnya Ida, Isya pun masih ada di rumahnya Ida. Mereka sepertinya asik dalam obrolan dan canda gurau karena mungkin sudah terlalu lama tidak ketemu karena jarak yang lumayan jauh itu. Apalagi Ayu yang memang tinggal di perumahan yang jarang keluar, beda dengan Ida yang mungkin bisa sehari ke sana sehari ke sini. Tapi dengan kehidupan Ayu yang tinggal di salah satu perumahan yang orang tuanya juga sangat ketat menjaganya, termasuk kakak-kakaknya yang ada di rumahnya Ayu. Ayu itu seorang adik perempuan yang terakhir. Ayu itu merupakan salah satu anak yang terakhir dari 5 bersaudara. Makanya Ayu itu jarang keluar sendiri tanpa didampingi oleh kakak-kakaknya. Lanjut ke cerita Ayu yang waktu itu sudah selesai sholat Isya. Ayu diminta sama ibunya Ida untuk ikut makan bareng, makan malam di rumahnya Ida. Ayu pun mengiyakan niat orang tuanya menyuguhkan beberapa porsi makanan. Waktu itu orang tuanya bilang, ya maaf ya Mbak Ayu, kalau apa yang kami suguhkan tidak seperti di rumahnya kamu yang serba ada. Ayu pun menjawab, ya ndak begitu toh Bu, saya juga makanannya ya apa adanya aja, ndak usah yang repot-repot Bu, alhamdulillah Bu, yang penting ada, kata Ayu ungkap sama ibunya Ida. Nah, selesainya makan malam, Ayu melihat HP, melihat jam di HP-nya, waktu sudah jam 8 malam. Ayu melanjutkan belajarnya bersama Ida. Di saat jam 8:30, Ayu mendapatkan kabar dari salah satu kakaknya yang perempuan untuk meminta Ayu untuk segera pulang karena sudah terlalu malam, apalagi seorang perempuan yang keluar dari jam 2 sampai larut malam tidak kunjung pulang juga. Nah, saat itu juga Ayu langsung mengabarkan kakaknya yaitu Rio
untuk menjemput Ayu di rumahnya Ida. Sembari menunggu kakaknya datang, Ayu asik ngobrol sembari nonton TV bersama keluarganya. Hampir 1 jam kakaknya ditunggu, tidak kunjung datang juga. Ibunya Ida itu menyuruh untuk pesan ojek online. Karena hampir 1 jam lebih kakaknya Ayu yaitu Rio itu tidak datang menjemputnya juga. Mendengar saran dari ibunya Ida, sebenarnya Ayu itu ragu untuk pesan ojek online. Karena jalan yang harus dilalui oleh Ayu itu jalannya itu jalan yang agak gelap. Jadi Ayu merasa takut saja, apalagi seorang perempuan yang malam-malam naik ojek online dan jarak tempuhnya itu lumayan jauh, hampir 1 jam. Dan jalanannya pun lumayan angker. Menurut ceritanya Ayu, jalan yang harus dilaluinya itu banyak turunan dan pohon-pohon besar yang penerangannya itu kurang, ya terlihat agak redup. Jadi sekitar berapa meter, puluhan meter ada penerangan, entar gelap lagi, ada lagi. Nah ini yang membuat Ayu itu sebenarnya ragu untuk pesan ojek online. Tapi karena kakaknya Rio tidak kunjung juga, hampir 1 jam lebih, akhirnya Ayu memesan ojek online juga. Tapi dari beberapa ojek online, kurang lebihnya itu 3, dari drivernya itu selalu menolak mengantarkan Ayu ke tempat tinggalnya, yaitu di salah satu perumahan. Dan berbagai macam alasan dari salah satu driver ojek online itu. Waktu itu Ayu yang memang tidak terburu-buru sembari menunggu kakaknya, dia masih berusaha memesan ojek online. Nah kebetulan waktu itu ada salah satu ojek online yang dikenal oleh Ayu, yang kebetulan juga adalah tetangganya, dan tetangganya itu drivernya itu seorang perempuan. Nah Ayu mendapat balasan chat dari drivernya kalau dia bakal dijemput. Datanglah driver ojek online itu setelah ketemu dengan Ayu. Ayu pamitan sama Ida dan orang tuanya. Tapi saat ngobrol di perjalanan, Mbak Ayu sama Mbak ojek online tadi, Mbak itu izin sama Mbak Ayu untuk mampir di salah satu minimarket. Alasannya ya untuk membelikan barang-barang untuk anaknya. Saat itu juga Mbak Ayu mengizinkan. Oh ya Mbak, silahkan, saya tunggu di sini saja. Saat turun dari motor, Mbak yang tetangganya Mbak Ayu itu tidak seperti berjalan, tapi seperti melayang. Itu perasaannya Mbak Ayu itu langsung bulu kuduknya itu berdiri, merinding ketakutan. Yang dilihatnya itu benar-benar melayang atau semacam halusinasi. Saat itu juga di pinggir jalan itu sangat sepi sekali, tidak ada siapapun. Mbak Ayu itu semakin cemas, apa yang baru saja dilihat, benarkah apa yang dia lihat kalau Mbak driver ojek online itu melayang. Mbak Ayu nengok kanan kiri, tidak ada orang, mobil lewat itu ya jarang sekali. Tidak berselang lama, Mbak ojek online itu keluar, dan keluarnya pun seperti yang saat tadi Mbak Ayu lihat, itu tidak berjalan, melayang. Nah Mbak Ayu yang waktu itu ketakutan, Mbak ojek online itu bilang sama Mbak Ayu, jangan panik, deg-degannya kamu itu kedengaran sampai sini, jangan khawatir, tidak apa-apa, kata ojek online itu. Mbak Ayu mencoba menenangkan diri apa yang baru saja dia lihat. Dia mencoba menepis sangkaannya dia. Nah, di sepanjang perjalanan setelah dari minimarket, sampailah di dekat perumahannya Mbak Ayu. Tapi waktu itu driver ojek online-nya itu meminta sama Mbak Ayu itu, maaf ya Mbak Ayu, turunnya di sini saja. Sudah dekat kok, itu paling dekat gerbang perumahan. Saya mau ambil peralatan, saya mau ke situ dulu, kata ojek online itu. Nah Mbak Ayu, karena Mbak Ayu yang sudah melihat gerbang perumahan yang tidak jauh dari rumahnya Mbak Ayu pun turun.
Nah, saat Mbak Ayu turun sembari memberikan uang, Mbak ojek online itu tidak mau terima uangnya Mbak Ayu. Mbak Ayu ndak usah. Loh, kenapa Mbak? Ini bisa buat anak-anak. Ndak Mbak, ndak usah. Sembari menolak si mbaknya ojek online tadi. Nah, Mbak Ayu yang merasa dibantu oleh Mbak ojek online tadi, akhirnya uang itu kembali disaku oleh Mbak Ayu karena Mbak ojek online tadi memang menolak dan memaksa untuk tidak dibayar. Nah, singkat ceritanya, setelah Mbak ojek online itu menolak uangnya Mbak Ayu melangkah ke gerbang. Saat itu juga tidak jauh dari gerbang perumahannya Mbak Ayu yang jaraknya hanya berapa puluh meter, itu di luar gerbang rumahnya Mbak Ayu itu terlihat kakak-kakaknya Mbak Ayu. Nah, saat Mbak Ayu itu datang sendiri, dia jalan kaki, kakaknya itu menyapa Mbak Ayu. Kakaknya menanyakan sama Ayu, "Loh, kok kamu jalan sendiri? Yuk, kakakmu mana, Rio?" Ayu pun menjawab, "Kakakku udah jemput-jemput Kak, sudah 1 jam lebih, makanya saya jalan kaki pakai ojek online." Nah, kebetulan ojek online itu tetangga kita. "Siapa?" tanya kakaknya. "Itu loh Mbak, tetangga kita yang perempuan yang nganter saya." Saat itu juga Mbak Ayu itu langsung ditarik kakak-kakaknya. Sini yuk masuk." "Emang ada apa sih Kak?" tanya Ayu ke kakaknya. "Kamu tahu ndak Ayu, kalau Mbak ojek online yang kamu ceritakan itu baru saja meninggal jam 5 sore tadi." Ayu kaget mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya Ayu. "Benar nggak Kak kalau mbaknya itu sudah meninggal? Kalau kamu ndak percaya yuk, kamu keluar rumah sendiri, keluar gerbang dan lihat. Dari sini mungkin kamu akan lihat ada bendera kuning di rumahnya." Ayu yang tidak percaya, dia bangkit dari duduknya, dia keluar rumah. Ayu melangkah ke gerbang dan melihat benar ada bendera kuning. Nah, Ayu langsung masuk ke dalam. Saat itu juga Ayu keringat dinginnya benar-benar keluar karena ketakutan tidak terbayang. Kalau yang dilihat di minimarket tadi, saat kakinya tidak menyentuh Mbak ojek online tadi itu benar-benar sudah meninggal. Ternyata apa yang dilihatnya itu benar-benar nyata, bukan hanya halusinasi, tapi benar-benar nyata dilihat oleh Mbak Ayu. Mbak Ayu yang menyaksikan dan melihat sendiri kejadian itu, melihat kaki yang melayang, itu membuat Mbak Ayu itu terngiang-ngiang. Kejadian seram itu pun diceritakan ke kakaknya. "Iya Kak, tadi pun waktu tadi Kak, sewaktu Mbak ojek online itu memberhentikan motornya di depan minimarket, dia turun itu tidak jalan kaki tapi melayang." Itu Kak yang benar-benar saya itu sempat bertanya-tanya, tapi waktu itu mungkin karena halusinasi saja Kak. Nah, setelah Ayu menjelaskan dan tidak percaya kalau ternyata yang mengantarkan Ayu sampai ke samping gerbang perumahannya, orangnya sudah meninggal. Di esok harinya, karena semalam Ayu tidak bisa tidur, membuat dirinya seperti demam. Nah, saat demam itu Ayu dimimpikan sosok Mbak ojek online tadi dan mengatakan sama Mbak Ayu, "Maaf Mbak Ayu, sudah menakuti kamu. Sebenarnya saya ingin memberitahu kamu kalau saya sudah meninggal." Ayu yang benar-benar ketakutan. Sampai hari esoknya, Ayu akhirnya sakit demam yang membuatnya dia tidak bisa masuk sekolah. Hampir 2-3 hari Ayu tidak berangkat. Dan kakak-kakaknya Ayu yang melihat kondisinya Ayu yang seperti ketakutan, mengundang seorang ustadz untuk menenangkan Ayu. Setelah
Ustadz itu meruqyah Ayu, barangkali ada sesuatu yang mengganggu dan merasuki tubuhnya Ayu. Alhamdulillah setelah Ustadz itu mendoakan lewat barokah doanya itu Ayu kembali sehat, pikiran takutnya sudah tidak dialami lagi oleh Ayu. Tapi mengingat apa yang pernah dialami Ayu, Ayu berharap semoga itu pertama dan terakhir kali Ayu melihat dan mengalami secara nyata melihat sosok orang yang sudah meninggal. Nah, dari kisahnya Ayu ini semoga menghibur dan memberikan wawasan untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.